Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sanudayani Darmin dengan NIM 232020 3860 202066. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Empowerment yang diampuh oleh Bapak Zulkarnain SE/MSI. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini adalah UMKM. Baik, pada bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa UMKM merupakan sektor usaha yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dalam UMKM terdapat 3 kategori usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Ketiga kategori tersebut dibedakan berdasarkan jumlah aset, omset, dan skala usahanya. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan masing-masing kategori tersebut secara lebih rinci. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai usaha mikro. Nah, usaha mikro adalah usaha produktif yang memiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usaha mikro biasanya memiliki modal yang relatif kecil, dikelola secara mandiri, dan tenaga kerjanya terbatas. Meskipun skalanya kecil, usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun contoh usaha mikro antara lain seperti warung makan sederhana, pedagang kaki lima, usaha jajanan rumah, serta pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Keberadaan usaha mikro membantu menggerakkan perekonomian masyarakat dari tingkat bawah hingga tingkat nasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai usaha kecil. Jika usaha mikro umumnya dikelola dengan modal yang sangat terbatas, maka usaha kecil memiliki skala usaha yang lebih besar baik dari segi modal, aset, maupun jumlah tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari usaha. Adapun beberapa contoh usaha kecil yang saya paparkan di slide ini antara lain seperti usaha pertanian dengan tenaga kerja tertentu, pedagang grosir atau agen, peternakan ayam, dan perikanan, serta koperasi berskala kecil. Keberadaan usaha kecil sangat penting karena mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung pertumbuhan usaha masyarakat serta secara berkelanjutan. Dengan berkembangnya usaha kecil, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, selanjutnya adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun contoh usaha menengah yang ada di slide ini, yang pertama itu pabrik roti atau kue yang memasok ke berbagai toko dan supermarket, dan yang kedua perusahaan furniture yang memproduksi dan menjual mebel ke berbagai daerah, dan yang ketiga restoran atau rumah makan yang memiliki beberapa cabang. Nah, setelah membahas pengertian dan jenis-jenis UMKM, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran UMKM dalam perekonomian.
UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Keberadaannya tidak hanya membantu masyarakat memperoleh pendapatan, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ada beberapa peran penting UMKM dalam perekonomian. Nah, yang pertama, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Nah, yang kedua, UMKM memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB yang menunjukkan besarnya peran sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pemerataan pendapatan karena tersebar di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pada saat terjadi krisis ekonomi, UMKM seringkali lebih mampu bertahan sehingga menjadi penopang perekonomian masyarakat. Tidak hanya itu, UMKM juga menjadi sumber inovasi dan membuka peluang usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu terus didukung karena memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, kehadiran UMKM tidak hanya menciptakan peluang usaha, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat hubungan sosial, serta mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, dampak yang pertama itu penciptaan lapangan kerja. Nah, UMKM berperan sebagai penyedia lapangan kerja terbesar di tingkat akar rumput. Kehadiran UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di masyarakat. Nah, yang kedua, pemberdayaan kelompok rentan. UMKM membuka peluang kerja yang lebih fleksibel bagi berbagai kelompok masyarakat seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Dengan demikian, UMKM turut mendukung pemerataan kesempatan kerja. Nah, yang ketiga, pencegahan urbanisasi. UMKM dapat mendorong masyarakat untuk tetap bekerja dan mengembangkan usaha di daerah asalnya. Hal ini membantu mengurangi urbanisasi atau perpindahan penduduk ke kota-kota besar karena peluang ekonomi juga tersedia di daerah. Nah, yang keempat, yang terakhir itu peningkatan interaksi sosial. Nah, UMKM berkontribusi dalam memperkuat hubungan sosial antar warga melalui kerjasama, jaringan pemasok lokal, serta budaya gotong royong. UMKM mampu meningkatkan solidaritas dan modal sosial dalam komunitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi penguatan UMKM. Di tengah perkembangan teknologi dan persaingan usaha yang semakin ketat, UMKM perlu didukung melalui berbagai strategi agar mampu berkembang, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Nah, yang pertama itu ada digitalisasi bisnis dan pemasaran. UMKM perlu memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, marketplace, dan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan penjualan produk. Nah, yang kedua, peningkatan literasi dan akses keuangan. Pemilik UMKM perlu memahami pengelolaan keuangan yang baik serta memanfaatkan layanan perbankan dan pembiayaan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Nah, yang ketiga, pengembangan kapasitas dan kualitas SDM. Pelatihan dan pendampingan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan serta kemampuan manajerial pelaku UMKM. Nah, adapun yang keempat itu legalitas dan standarisasi produk. Kepemilikan izin usaha seperti sertifikasi halal serta standar kualitas produk sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Nah, yang kelima itu kolaborasi dan perluasan jaringan. UMKM perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, maupun komunitas bisnis untuk memperoleh dukungan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut,
UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih kuat, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Siti Sarmudayani mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu atas kesempatan yang diberikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.